Jenis cermin dan sifat bayangan. Tema 5, Muatan IPA, SDIT Al-Ihsan Colomadu Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Sinar cahaya dapat dipantulkan dengan cermin. Arah pantulan cahaya dari sebuah cermin tergantung pada arah datangnya cahaya. Perbedaan cermin dengan kaca. Kaca bersifat meneruskan cahaya, sedangkan cermin bersifat memantulkan cahaya. Jenis-jenis cermin. Cermin dibagi menjadi 3. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua yaitu cermin cembung. Dan yang ketiga disebut cermin cekung. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang bidang pantulannya datar. Sifat-sifat bayangan cermin datar yaitu A. Bayangannya sama besar, baik ukuran besar dan tingginya. Bayangannya sama dengan ukuran benda. B. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. C. Bayangan tegak seperti bendanya. D. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. E. Bayangan benda berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Contoh cermin datar. Contoh cermin datar yaitu cermin yang biasa digunakan untuk bercermin. Kemudian ada juga cermin rias. Selain itu, alat optik periskop, yaitu alat yang biasanya digunakan oleh para penyelam di kapal selam untuk melihat keadaan di atas permukaan air laut. Yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Sifat bayangan cermin cembung. Yang pertama, bayangannya bersifat maya. Artinya tidak nyata atau semu. Yang kedua, bayangannya bersifat tegak. Yang ketiga yaitu bayangannya lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Contoh cermin cembung yaitu yang pertama adalah spion motor maupun mobil. Yang kedua, bagian sendok stainless yang melengkung keluar, yang cembung. Yang ketiga yaitu cermin yang berada di perempatan atau pertigaan jalan raya. Kemudian yang keempat adalah loop. Yang ketiga adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke dalam. Kalau cembung melengkung keluar, sedangkan cekung adalah melengkung ke dalam. Sifat bayangan cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung tergantung letak benda terhadap cerminnya. Yang pertama, jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya adalah tegak, lebih besar, dan bersifat semu atau maya. Sedangkan jika benda jauh dari cermin, maka bayangan benda bersifat nyata, lebih besar, dan terbalik. Contoh cermin cekung, yaitu berada di reflektor lampu mobil, kemudian lampu senter, kemudian bagian sendok stainless yang melengkung ke dalam. Kemudian yang keempat, yang digunakan pada alat mikroskop. Contoh lainnya yang memanfaatkan cermin cekung adalah yang kelima, antena parabola. Yang keenam, lampu baca yang biasanya kita gunakan untuk belajar.
Yang ketujuh adalah kacamata. Nah, itu tadi ya teman-teman, jenis-jenis cermin dan sifat bayangannya. Tugas teman-teman sekarang adalah kerjakan buku paket tema 5, muatan IPA, halaman 94 sampai 95 yang poin A saja ya. Kerjakan dengan baik. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada banyak kekurangan dalam menjelaskan, Ustazah minta maaf ya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.